sudah mengakui bahwa dia yang membuat pembuturan SPT. Yang pertama, yang kedua, konsultan pajak itu juga mengakui bahwa dia ada melihat pembayaran hutang pajak untuk masa 2016-2017 yang dilakukan berkali-kali oleh terdakwa. Terus yang ketiga, konsultan pajak juga mengakui bahwa dia ada melihat dan mengetahui tentang surat pengampunan pajak yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Zirwan tadi yang menerangkan bahwasanya pajak itu ditagih sama dalam akta kepemilikan seseorang lagi. Ya, betul. Jadi hari ini ada pemeriksaan ahli 2 orang. Ya, ditambah pemeriksaan terdakwa. Ya. Untuk ahli pidana yang dihadirkan oleh penuntut umum telah terungkap di persidangan beberapa fakta. Fakta yang pertama, apabila wajib pajak atas nama badan hukum, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban itu adalah seluruh pengurus, dan yang harus dimintai pertanggungjawaban yang paling utama sesuai dengan keterangan ahli pidana dan keterangan ahli perpajakan itu adalah direktur utamanya. Apalagi untuk pembuatan faktur pajak yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur utama, maka yang wajib dimintai pertanggungjawabannya adalah direktur utamanya. Oleh karena itu, dikarenakan di dalam akta pendirian ini terdiri dari komisaris yang bernama Joko, direktur utama yang bernama Adrian, maka menurut ahli yang tadi diajukan, direktur utama yang bernama Adrian Sri Hartono itulah yang harus bertanggung jawab. Nah, selain itu, mengacu kepada pasal 32 ayat 1 ya, ahli perpajakan juga sudah memberikan keterangan bahwa seluruh pengurus itu yang harus dimintai pertanggungjawaban. Dan apabila dakwaan yang diajukan itu berbentuk tunggal, maka pertanggungjawaban tersebut tidak bisa dimintai kepada pengurus yang lain. Karena apabila dimintai pertanggungjawaban kepada pengurus yang lain, maka suatu tindak pidana tersebut harus dicantumkan pasal 55 yang dalam artian yang melakukan dan yang turut serta melakukan. Sehingga menurut keterangan ahli perpajakan bahwa salah satu direktur baru bisa dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana pajak apabila ada surat kuasa yang secara khusus dibuat oleh direktur utama kepada salah satu direktur untuk melakukan pembayaran ataupun penyetoran terhadap utang pajak. Dan di dalam fakta persidangan tadi sangat jelas sudah terungkap dan bisa kita dengarkan bersama bahwa wajib pajak atau terdakwa Ruby Salim itu telah melakukan beberapa kali pembayaran atas hutang pajak yang tercantum di dalam surat keterangan pajak kurang bayar, di mana total semua pembayaran itu hampir sekitar 2,3 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua,
ahli perpajakan secara tegas tadi sudah memberikan keterangan bahwa dengan adanya surat permohonan tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang dilakukan oleh terdakwa Rudy Salim, maka dalam waktu 6 bulan Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak harus mengeluarkan surat keputusan. Hal itu tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2013. Dan yang lebih dipertegas lagi adalah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2013 tersebut secara tegas disebutkan bahwa apabila dalam waktu 6 bulan setelah surat permohonan yang diajukan oleh terdakwa Rudy Salim tersebut belum diberikan surat keputusan, maka surat permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang dibuat oleh Rudy Salim pada tanggal 13 April 2018 secara tegas